Selamat datang di PH Gengsi. Oke, review buku kali ini judulnya Kolonialisasi Media Televisi. Buku ini ditulis oleh Aska Ramadan, Suryo Wibowo Mukti, Tommy Sulaiman, dan kawan-kawannya karena buku ini ditulis oleh banyak penulis dan diterbitkan oleh Buku Litera Yogyakarta pada tahun 2013. Dilihat dari judulnya aja, buku ini sudah identik dengan penjajahan, ditambah dengan cover bukunya yang identik dengan warna merah yang secara psikologis warna bermakna warna merah itu pemberani, kekuatan, dan amarah. Ditambah ada gambar televisi yang dipukul menggunakan tangan, tapi tangan itu dirantai, yang rantainya dari arah atas. Yang aku tangkap pertama kali melihat buku ini bahwa pertelevisian swasta nasional itu banyak dikendalikan oleh orang-orang berkuasa maupun yang berkepentingan di dalamnya. Sebenarnya dari cover ini ada beberapa yang mengganggu seperti tulisan kata pengantar, prolog, sama epilog yang sebenarnya di halaman selanjutnya itu sudah ada, tapi kenapa tidak tahu itu ditulis lagi di halaman depan buku ini. Secara teknis, buku ini menurutku sudah cukup baik karena dilengkapi dengan lampiran-lampiran foto sebagai bukti, dan pembahasan dalam buku ini dipisah antar topik, jadi tidak disatukan satu bagian deskriptif. Lanjut ke isi buku ini ditulis tidak hanya oleh satu penulis saja, melainkan banyak penulis, di mana tiap penulis membahas hanya satu topik saja. Buku ini tidak hanya membahas soal politik, melainkan juga membahas isu-isu dalam dunia pertelevisian yang dianggap penulis buku ini berat sebelah terhadap suatu pihak tertentu. Selain itu juga membahas neokolonialisme dalam dunia pertelevisian. Banyak program-program pertelevisian yang melakukan praktek neokolonialisme seperti program-program komedi, hiburan, sinetron, maupun acara-acara lainnya. Contoh program komedi yang melakukan praktek neokolonialisme seperti OVJ dan Facebooker. Dalam acara OVJ dulu banyak melakukan tindakan-tindakan atau aksi yang menjatuhkan pemain lain ke properti yang berbahan styrofoam maupun memukulnya menggunakan properti tersebut sebagai bahan lelucon mereka, yang artinya kekerasan itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, bahkan sudah menjadi bahan hiburan, di mana pada akhirnya terbiasa untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekerasan sebagai jalan keluar. Terus aku ingat juga di acara hiburan Facebooker ketika Kartika Putri menggunakan bahasa ngapak sebagai bahan candaan. Artinya bahasa ngapak ini sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Sementara bahasa ngapak sendiri bahasa daerah di Pulau Jawa yang secara administratif masih ikut di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutku itu sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Sebenarnya masih banyak kasus kontroversial yang dilakukan oleh TV swasta nasional, baik itu keberpihakan ke pihak tertentu maupun isu-isu yang memojokkan pihak tertentu yang dianggap stasiun televisi tersebut dapat menaikkan rating, maupun pihak tersebut merupakan salah satu pesaing dari penguasa ataupun pemilik stasiun televisi tersebut. Sebelum baca buku ini, aku hanya tahu beberapa hal saja mengenai politik di dunia pertelevisian. Seperti saat Pilpres lalu, ketika beberapa stasiun televisi swasta memunculkan hasil quick count yang berbeda. Di sini aku ambil contoh stasiun televisi TV One dan Metro TV, di mana di stasiun TV One hasil quick count berpihak kepada kubu Prabowo, sedangkan pada stasiun Metro TV hasil quick count berpihak ke kubu Jokowi. Pokoknya buat kalian yang mau tahu bobroknya pertelevisian di Indonesia, kalian bisa baca buku ini. Secara buku ini ditulis oleh banyak penulis, di mana pastinya memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin dari kalian ada yang berbeda dengan pernyataan yang saya munculkan, itu nggak masalah karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda dan pastinya tidak untuk saling menjatuhkan. Mungkin itu sedikit reviewku tentang buku ini yang berjudul Kolonialisasi Media Televisi.
Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.